Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya muliakan Bapak Ibu Dewan Nadir Wakaf Pondok Pesantren Mawaridus Salam, Dewan Guru, Panitia, dan yang kami muliakan Bapak Ibu Wali Santri baru Pondok Pesantren Mawaridus Salam. Alhamdulillah, tidak henti-hentinya kita mengucapkan syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat-nikmat Allah yang begitu banyak. Sampai saat ini kita masih dikasih kesempatan untuk menghambakan diri pada Allah dan bisa hadir di acara ini dengan sehat walafiat. Salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita nanti mendapatkan syafaatnya di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, saya senang sekali dengan kehadiran Bapak Ibu. Berarti ada kemauan, ada keinginan yang baik, ada niat yang baik dari Bapak Ibu untuk menyantrikan anak-anaknya di sini. Saya senang sekali dengan ayat yang dibacakan Qori tadi, ayat Al-Mujadalah ayat 11 dan 12. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Saya menyimpulkan bahwa Bapak Ibu dengan menyekolahkan anak-anak di sini, ayat ini kena. Bapak Ibu tidak sekedar menyekolahkan anak, tapi lebih jauh dari itu visinya, yaitu apa? Yarfa' darajat. Bapak Ibu ingin anak Bapak Ibu enggak sekedar berilmu, tapi Allah meninggikan derajatnya. Kenapa? Karena pesantren bukan sekedar sekolah biasa. Pesantren bukan sekedar sanawiyah, bukan sekedar aliyah. Kenapa waktu pendaftaran Bapak Ibu dikasih formulir, dikasih surat pernyataan, dikasih surat permohonan yang ada materainya. Semoga Bapak Ibu ingat isinya, jangan sekedar ditandatangani. Karena dalam perjalanannya ini nanti terjadi. Saya 3 tahun aja lah anak saya sudah bosan di pesantren. Pesantren ini kurikulumnya disusun 6 tahun. Karena bukan sekedar sanawiyah, bukan aliyah, tapi pesantren dengan kurum KMI. Nanti akan saya jelaskan ya. Jadi saya senang dengan ayat tadi. Kenapa kok yarfa'u darajat? Di sini alladzina amanu walladzina utul ilma, dua-duanya kita dapat. Anak-anak kita kawal ibadahnya supaya imannya terus meningkat dari kecil sampai beranjak dewasa. Dan yakinlah Bapak Ibu tidak salah untuk menyekolahkan anak-anak Bapak Ibu di pesantren ini. Ada satu mahfudzat yang panjang, itu saya tadi mencari siapa yang mengatakan kok nggak ketemu gitu, tapi saya baca saja mahfudzatnya. Ma fil muqami lidhi aqlin wadhi adabin min rahatin fadail autona waqtarib. Orang-orang yang dikasih Allah akal itu ndak layak kalau hanya netap di rumahnya saja. Dia harus pergi dari rumah. Fadail auton. Auton itu bisa kita artikan rumah, bisa kita artikan daerah. Ada tadi dari dibacakan sama Kabid Pendidikan, ada murid kita ini dari Aceh, dari Riau, dari Palas, dari Simalungun.
Ada juga dari Deli Serdang Bedage, dari Medan. Fadail Auton, keluar dari rumah, keluar dari daerah. Supaya apa? Mendapatkan ilmu, mendapatkan kedudukan yang tinggi tadi. Kenapa? Safir tajid iwadun amman tufarikuhu fansab fa inna ladzal aisi fin nasabi. Safir, pergi dari rumah dan gak usah khawatir. Kenapa? Allah menjanjikan, menjamin di tempat yang baru pasti kita mendapatkan ganti orang-orang yang kita tinggalkan dari rumah. Di sini Bapak Ibu, guru-guru, abang-abangan kelas itu ganti dari orang tua, dari kakak-kakak, abang-abang yang ada di rumah. Gak usah khawatir, aman di pesantren. Toh di pesantren ada bullying, ada. Iya betul, tapi kita berusaha jangan sampai terjadi. Makanya kita usahakan di semua kamar dipasang CCTV supaya termonitor 24 jam. Yang nungguin CCTV itu 24 jam, tidak boleh lewat, gantian. Alhamdulillah sudah lama nggak terdengar itu. Dulu awal-awal pesantren ada Pak pembantaian, iya betul. Makanya kita berusaha supaya nggak terjadi, supaya kita berpikir bahwa anak pindah dari rumahnya ke sini betul-betul kayak suasana rumah, punya orang tua, punya saudara dan lain-lain. Inni ra'aitu wukufal ma'i yufsiduhu insala toba wa in lam yajri lam yatim. Air itu kalau hanya menetap rusak dia. Tapi kalau mau baik dia harus mengalir. Maka Bapak Ibu mengirim anak-anak ke sini ini dalam rangka juga air itu supaya mengalir, supaya baik. Supaya alirannya baik, maka diolah, diproses, dididik. Watibru katurbi mulkan fi amakinihi wal'udu fi apa itu ardihi naun minal khatabi. Biji emas dengan turab, dengan debu sama kalau nggak diolah. Kalau tambang emas itu dibiarkan saja nggak ada nilainya. Maka anak ibu dikirim kemari supaya diolah, diproses. Wal ud itu di Arab itu untuk bukhor, untuk bahan bukhor, mahal. Kalau mungkin di sini cendana, kalau dibiarkan di hutan nggak ada harganya. Supaya ada harganya dia harus dikeluarkan dari hutan dan diolah. Inilah semoga dalam rangka menyantrikan anak-anak ke sini itu adalah dalam rangka proses seperti ini supaya dapat di ayat tadi yarfa'u darajat. Bapak Ibu sekalian, banyak orang menyamakan pendidikan dengan pengajaran. Di sini kami tanamkan kepada anak-anak berbeda. Pendidikan bukan pengajaran. Pendidikan jauh lebih tinggi dengan pengajaran. Pengajaran adalah satu proses pembelajaran di kelas, memberikan ilmu pengetahuan. Ada matematika, ada bahasa Inggris, ada IPA, IPS, ada fikih, ada usuluddin, ada nahwu, shorof, itu semuanya pengajaran. Di pondok ini itu bagian kecil. Maka nanti di tengah perjalanan pasti ada keluhan, gak kuat saya di pondok ini, pindah saja. Kenapa? Banyak kali hafalannya. Saya sampaikan kepada anak, loh nak, kalau kamu gak ngafal gimana mau jawab ujian? Diajari mahiyas sholat, as-sholatu hiya aqwalun wa af'alun muftatahatun bit takbir wa muftatahatun bis salam, bla 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 bla. Kalau nggak dihafal gimana mau jawab ujian? Betul ya? Mahiyas zakat ya harus dihafal lah. Ujian itu proses untuk naik kelas. Pasti nanti ada itu. Mungkin karena selama ini di luar pendidikannya yang penting naik kelas semua. Di sini ada nggak naik kelas?
Karena kita kasihan nggak layak naik kelas dinaikkan. Ya. Tapi penentuan naik kelas itu nggak sekedar pelajaran. Itu bagian yang kecil. Masih banyak pertimbangan yang lain untuk menempatkan anak ini untuk bisa melanjutkan di kelas selanjutnya. Jadi nanti kalau ada anak-anaknya mengeluh, nggak hafal, sulit ngafal dan sebagainya, berat, disugesti. Ya, disugesti. Padahal ketika kita ngerti ya, kita sadar bahwa anak-anak ketika di luar nggak ditanya itu, Bu. Bapak Ibu ketika anak-anak libur atau ketika naik kelas SD, apa Bapak Ibu nanya, "Nak, di pelajaran kelas 5 itu ada begini." Enggak pernah ditanya. Yang ditanya anak-anak itu adalah kehidupan realnya, dia bisa apa? Dia sudah 6 bulan di sini, udah setahun di sini, udah 3 tahun di sini, sudah bisa imam belum? Sudah bisa memimpin doa belum? Sudah bisa kultum belum? Sudah, itu yang ditanya masyarakat. Maka di pesantren ini kurikulumnya bukan pengajaran, tapi pendidikan. Pendidikan itu dari ujung rambut sampai ujung kaki semuanya memiliki unsur pendidikan. Matanya dididik, otaknya dididik, lidahnya dididik, tangannya dididik, kakinya dididik, cara jalan pun dididik, cara tidur pun dididik. Di sini tidur nggak boleh sembarangan, jamnya ditentukan. Bagaimana mau tidur? Ada prosesnya, harus doa tidur sama-sama. Yang belum kita lakukan itu, kalau bangun itu doanya nggak sama-sama. Jangan-jangan banyak yang nggak berdoa gitu, karena sudah terlambat. Ayo ke masjid, langsung lari saja. Jadi semuanya dididik. Inilah pendidikan. Kurikulumnya kurikulum kehidupan. Rambutnya dididik. Di sini nggak boleh gondrong-gondrong, nggak boleh pangkas suka-suka, disamakan. Inilah pendidikan. Dan Bapak Ibu jangan khawatir akan mendapatkan itu semuanya. Pendidikan di Mawaridus Salam ini pendidikan pertama, dia pendidikan yang holistik dan komprehensif. Apa artinya? Pendidikan di sini tidak membedakan antara kurikulum agama dan kurikulum umum. Semuanya menjadi satu, 100% umum, 100% agama. Bukan 50% agama, 50% umum, tidak. 100%, karena ilmu umum pun itu ilmunya Allah, tidak bisa dipisahkan dari unsur agama. Betapa banyak kita dengarkan ilmuwan-ilmuwan yang dengan ilmunya, dengan penemuannya justru masuk Islam gara-gara itu. Kalau kita memisahkan antara umum dan agama, wah bahaya. Ada seorang pelaut profesor di Perancis, Bu, masuk Islam gara-gara laut. Dia sudah keliling dunia dengan kapal, kemudian suatu saat bertanya, apakah Muhammad Rasul umat Islam itu dia seorang pelaut? Jawabannya bukan. Apakah dia pernah berlayar? Rasulullah nggak pernah berlayar. Tapi bagaimana dia paham betul tentang laut? Laut itu begini, ada laut yang tidak mungkin airnya campur, ada laut yang begini arusnya, kok bisa? Berarti Al-Quran itu bukan karangan Muhammad, tapi dia dari Allah, dari Tuhan. Akhirnya masuk Islam. Saya kemarin nonton video, nggak sengaja lewat video saya tonton saja. Ada seorang dokter Hiroshi namanya di Jepang. Dia ahli logika. Semua yang ada di dunia ini bisa dia teliti secara logika, ini dari manusia atau dari Tuhan. Semua kitab suci dia masukkan, dia teliti dengan alat yang dia punya, semuanya dari manusia. Tapi begitu Al-Quran tidak terdeteksi, akhirnya dia masuk Islam. Ini banyak sekali. Jadi di sini kita tidak bedakan antara umum dan agama. Dengan harapan apa? Anak-anak bisa semua. Meskipun dalam kenyataannya ada kecenderungan.
Ada anak yang cenderung mendalami tafaqquh fiddin di pelajaran-pelajaran agama, ada anak-anak yang ke bahasa Inggris, ada anak-anak yang ke eksak. Itu tidak kita pungkiri, itu sunatullah. Karena ilmuwan muslim dulu juga begitu, ada yang ahli fisika, ada yang ahli biologi, ada yang matematika, macam-macam. Dan kita ingin anak-anak paham betul tentang ilmu Allah, bahwa tidak kita pisahkan antara umum dan agama. Itu holistik dan komprehensif. Yang kedua artinya apa? Pendidikan di sini mencakup semuanya, mencakup kognitif, mencakup afektif, mencakup psikomotorik, dan mencakup kinestetik. Semuanya ada. Apakah semuanya diajarkan di kelas? Tidak. Untuk kognitif anak-anak dikasih ilmu melalui pelajaran-pelajaran yang ada di kelas, betul. Tapi itu sebagian kecil. Hari ini kita ikut acara ini banyak unsur pendidikan. Tadi anak-anak disuruh tampil, terharu ya dengan puisinya. Saya ini juga sekaligus wali murid, Bu. Anak saya tadi ada di situ. Ya, anak saya yang nomor 3 kelas 1. Terharu juga gitu. Dan sama rumah saya di Salam, di sini. Tapi anak saya juga tinggal sama anak-anak yang lain. Nggak boleh pulang tidur di rumah. Wah, enak sekali. Harus merasakan apa yang dirasakan kawan-kawannya. Makanya di dapur sama, Bu. Ya. Jadi ini pendidikan. Yang ngatur mic ini anak-anak. Kita sedang mendidik bagian penerangan telinganya. Bagaimana suaranya bisa didengar oleh semua orang yang ada di sini dengan baik. Kalau enggak kedengaran, ada yang rusak, dia harus cepat-cepat tanggap, memperbaiki. Banyak unsur pendidikan di sini yang tidak hanya sekedar di dalam kelas. Di sini nanti ada porseni, ada lomba-lomba olahraga, ada lomba-lomba keilmuan. Itu semuanya mengandung pendidikan. Nggak masuk kelas, oh berarti libur. Tidak. Di sini liburnya hanya 3 kali. Libur semester ganjil, setelah ujian semester ganjil itu ada libur kurang lebih 12 sampai 14 hari. Kemudian nanti libur hari raya. Biasanya tanggal 20 atau 21 Ramadan sampai tanggal 10 Syawal. 20 hari atau 22 hari. Kemudian libur di akhir tahun. Hanya itu. Jumat nggak masuk kelar libur, tidak. Libur sekolahnya, tapi tidak libur mendidik santri. Maka wali jangan terus Jumat libur dijemput anaknya. Oh, ini merusak disiplin. Nanti izin itu ada aturannya, ada edaran nanti dari pengasuhan. Ini disiapkan nggak edaran pengasuhan? Edaran dari pengasuhan ada disiapkan, ada. Ada edaran dari pendidikan. Nanti kita pelajari, kita sama-sama, ya, kita saling mendukung, mensupport. Jangan juga wali ini justru mendukung merusak disiplin. Jumat kelas, tapi tetap proses pendidikan berlangsung. Di Jumat itu hampir terisi penuh. Setiap Jumat pasti ada acara, bukan libur. Ada lomba drama, anak-anak disuruh main drama. Oh, di pesantren disuruh belajar kok disuruh main drama. Ini pendidikannya bukan sekedar pelajaran. Di drama itu banyak pendidikan, bagaimana saling support antar kawannya, bagaimana dia menjadi pemeran utama, pemeran pembantu, bahkan yang tidak ikut berperan, sekedar menyediakan peralatan. Ini semuanya pendidikan. Suatu hari Rasulullah mengumpulkan sahabat untuk berjihad, jihad. Ada yang nggak bisa ikut. Ya Rasulullah, saya nggak bisa ikut, ibu saya sakit. Kamu punya apa? Saya punya kuda, saya punya baju perang, saya punya senjata, kasihkan. Faman jahaza faqad ghaza, kata Rasulullah. Siapa yang ikut mempersiapkan perang, pahalanya sama dengan jihad fisabilillah. Itu begitu. Ini pendidikan banyak sekali, ya. Kayak porseni, lomba olahraga, itu pendidikan. Nah, didik apa? Didik kekompakan,
didik fastabiqul khairat, bagaimana menjadi terbaik dan lain-lain. Jadi Bapak Ibu, ini yang dimaksud dengan pendidikan yang komprehensif dan holistik itu. Yang kedua, bukan hanya holistik dan komprehensif, tapi di sini pendidikan itu integral. Apa yang dimaksud integral? Menyatu. Semua proses yang ada di sini itu sudah menjadi satu nilai pendidikan. Pemberian pengetahuan melalui pelajaran, pergerakan anak-anak secara fisik, pendidikan mentalitas, ini semua nggak bisa dipisah-pisahkan lagi, sudah menjadi satu. Jadi nanti mengukurnya jangan seperti mengukur sekolah di luar, kan nggak masuk kelas, bisalah dibawa jalan-jalan. Mohon maaf ya Ibu, kemarin habis pengumuman hari Kamis, hari Jumat itu ada wali yang izin. Wali izin apa alasannya? Kakeknya meninggal. Tapi jangan dibilang sama anaknya, karena nih anaknya sangat sayang sama kakeknya, takut shock nanti, biar di rumah saja. Kita kasih tahu, dikasih izin. Ternyata kakeknya sehat walafiat. Terus jalan-jalan, diupload di medsos, kita lihat, Masya Allah, ini gimana ini? Ya, jadi proses Bapak Ibu, kejujuran dan sebagainya, meskipun tidak kita bilangkan sama anak, ini ada hubungan roh. Al arwah tatalaqo, kata Rasulullah. Roh itu saling berhubungan meskipun tidak pernah berkata-kata. Ini akan mempengaruhi hasil pendidikan. Ini gurunya sama, tempatnya sama, pelajarannya sama, kelasnya sama, hasilnya berbeda. Ya karena faktor-faktor luar tadi. Ya. Maka saya sampaikan sekali lagi, kurikulum di sini kurikulum kehidupan, bukan sekedar di kelas. Ya, jadi jangan pernah menganggap bahwa libur nggak masuk kelas berarti nggak sekolah, boleh dijemput. Tidak. Ini nanti tadi sudah disampaikan sama Bapak Kepala Pendidikan, ada proses pengenalan kampus. Kita nanti tanggal 27 Juli kita adakan apel tahunan. Bapak Ibu boleh datang. Apel tahunan itu upacara tahunan sebagai awal mula khutbatul aras, pekan perkenalan kepada seluruh santri dan guru, bukan hanya santri baru, anak lama pun bisa jadi ada yang belum paham tentang pondok. Maka sampai kelas 6 acara ini wajib diikuti, bukan hanya santri, guru wajib, bahkan guru ada khutbatul aras khusus guru, karena guru juga bisa jadi ada yang terlewat pahamnya. Mungkin ketika ada ceramah umum, pas ada yang penting ngantuk, pas bangun sudah lewat yang penting, bisa jadi. Maka Bapak Ibu tolong percayakan semua proses pendidikan itu kepada kami. Mungkin Bapak Ibu juga belum mengerti betul, saling memahami, jangan ngotot-ngotot. Ini ada, mohon maaf ya, kan ibaratnya Bapak Ibu ini tamu ya. Saya bertamu ke rumah Bapak Ibu, kan juga nggak bebas. Saya dipersilakan, Ustadz tidurnya di kamar situ. Terus saya minta, saya mau tidur di kamar utama. Kan nggak itu. Nah di sini juga ada aturan-aturan yang Bapak Ibu harus paham. Jangan juga mentang-mentang, oh saya kan sudah bayar, saya kan ini. Nanti saya akan ada poin itu yang akan saya bicarakan. Jadi imam sholat misalnya, ini juga pendidikan. Ada Bapak Ibu datang sholat di masjid, kok yang imam anak-anak, mana ustadznya, mana pimpinannya? Berarti pimpinannya, ustadznya ini mau enak-enak di kamar aja ini. Anaknya, loh ini sedang proses pendidikan. Anak-anak ini sholat di masjid secara keseluruhan hanya sholat subuh, asar dan maghrib, 3. 2 sholat duhur dengan isya di kamar. Ada wali yang protes, Pak.
Ini mazhabnya apa ini? Ada masjid, kamar tidurnya dekat, kok sholatnya di kamar nggak ke masjid? Ini mazhab apa? Kita bukan mazhab-mazhaban, kita mazhab Syafi'i sama. Tapi kita sedang proses pendidikan. Anak-anak di kamar itu dididik, gantian azan, gantian jadi imam, supaya latihan. Ketika sholat di masjid, yang imam ustadznya, yang imam abang-abangan kelas 6, dia belajar. Oh begitu. Ketika di kamar praktek. Ini proses pendidikan. Ada yang salah, kita betulkan di belakang. Bacaannya kurang bagus, supaya diperbaiki tajwidnya dan lain-lain. Ada yang ketika imam suaranya kecil, kita sampaikan imam harus suaranya keras karena makmumnya banyak. Ini pendidikan. Semoga anak-anak setelah di sini nanti di rumah juga bisa memimpin sholat di keluarganya, di masjid dekat rumahnya dan lain-lain. Yang terakhir, pendidikan di sini ini pendidikan kemandirian. Mandiri apanya? Dua hal. Pertama, mandiri kurikulumnya. Memang kita ada sanawiyah, ada aliyah, tapi kurikulum kita tidak itu. Kurikulum kita ini gabungan antara Pondok Modern Gontor dengan kurikulum pemerintah. Kita satukan. Tidak semua yang ada di sanawiyah dan aliyah diajarkan, karena sudah ada kurikulum dari Pondok Modern Gontor, kurikulum mandiri. Tapi insya Allah anak-anak nggak ketinggalan dengan sekolah-sekolah di luar. Di sini nggak ada pelajaran akidah akhlak, tapi ada pelajaran tafsir, ada pelajaran hadis, ada pelajaran mahfudhat yang isinya juga akhlak. Sama, tapi punya kemandirian. Kita kurikulumnya tidak berubah-ubah, tetap. Ini sekarang kurikulum merdeka. Memang secara umum, secara buku pelajaran umum kita ngikuti pemerintah. Ya. Kami di kajian di pendidikan di Biro Silabus, insya Allah akan membuat kurikulum umum, buku umum mandiri. Ini sedang kita buat timnya supaya dalam 2-3 tahun ke depan sudah muncul buku itu, supaya tidak hanya sekedar ilmunya, tapi dihubungkan dengan Qur'annya, dihubungkan dengan hadisnya, supaya anak tahu dasarnya bahwa ilmu-ilmu ini bukan murni ciptaan manusia, tapi tetap berasal dari Allah. Kalau sudah terwujud buku itu, mungkin mau kurikulum merdeka, mau kurikulum tidak merdeka, kita nggak ada pengaruh dengan itu. Kita punya kurikulum sendiri. Yang kedua adalah kemandirian dalam pendanaan. Bapak Ibu bayar, ya wajarlah bayar, masa nggak bayar. Yang dibayar Bapak Ibu setelah kami hitung selama proses pendidikan di pondok ini, sebenarnya hanya mencukupi 40% kebutuhan dari anak-anak Bapak Ibu sekalian. Hanya 40%. Bulanan hanya meliputi uang makan, uang air listrik, dan uang asrama, SPP ya, SPP. Hanya itu. Kita bangun GOR ini, Satra Judin sudah habis berapa ini? GOR ini 6 miliar, 7 miliar Bu. Kalau mengharapkan bayaran dari wali, terbangun enggak ini? Enggak terbangun. Ini baru rehab ini, cat. Kemudian yang bocor-bocor baru direhab 120 juta. Kalau mengharapkan bayaran dari Bapak Ibu, dari wali santri, enggak terehab ini. Masjid itu baru kita bangun berapa lama Ustaz? 2 tahun? Enggak, berapa lama? 2 tahun ya. Kita bangun itu 2 tahun Bu. Habisnya sampai sekarang 9 miliar Bu. Belum lengkap, jendelanya belum ada, pintunya masih belum ada. Kalau perlu pun kita kasih AC supaya Bapak Ibu kalau ke sini juga ibadahnya nyaman, karpet dan lain-lain, belum ada.
dalam proposal yang kita buat itu proposalnya membutuhkan dana 15 miliar. Sekarang sudah 9 miliar. Kira-kira kalau mengharapkan bayaran wali santri ada, kita bisa bangun nggak? Nggak bisa. Rayon itu, asrama itu dulu kalau nggak salah sekitar 3 miliar satu asrama. Nah, kita sudah punya 4 yang permanen, berarti kurang lebih 12 sampai 15 miliar. Kalau mengharapkan bayaran dari wali santri gak terbangun. Jadi Bapak Ibu, hanya 40% dari kebutuhan kehidupan anak-anak di sini kembali yang Ibu bayarkan. 60% lagi dari mana? 20% dari subsidi pemerintah. Kita dapat bos. Maka ada wali murid yang mempersoalkan, bosnya mana? Kenapa makan masih bayar? Ini nanti ada makan bergizi gratis, kok masih ada bayar? Bapak Ibu, insya Allah kami yang di sini amanah, nggak ada ustadz pimpinan pondok yang ngambil duit itu masuk kantongnya untuk pribadinya, nggak ada. Pimpinan pondok nggak pernah megang uang Bapak Ibu, murni bendahara. Bisa diminta laporannya, dilihat laporannya. Di sini terbuka manajemennya. 40%, 20%. 40% dari mana? Inilah proses, Bu. 40% itu kami petakan dari mana? Dari pondok. Dari mana pondok? Macam-macam jalannya Allah ngasih. Contoh, di sini ada laziswa. Kita buka open donasi wakaf. Akhirnya ada yang ngirim saja, ada yang ngasih sekian ratus sak semen, ada yang sekian DT pasir, ada yang ngasih uang, ada pernah kita dapat emas itu berapa gram ya, lupa saya, Ustadz Zulkarnain Kautar 100 gram atau berapa gitu ya, pokoknya sekitar 100-120 gram. Kita sedang bangun, nggak ada duit. Ada wali murid, beliau kerja di Qatar, ahli minyak. Anaknya sekolah di sini, tinggalnya di Qatar tapi anaknya sekolah di sini, aslinya dari Aceh. Akhirnya beliau pulang ke ibunya punya simpanan 120 gram, diwakafkan ke pondok. Saya kalau ingat cerita itu nangis saya. Ya Allah. Ada wakaf, ada melalui wakaf. Doakan Bapak Ibu, kita sedang proses izin pendirian lembaga wakaf uang. Insya Allah prosesnya dari Sumut sudah dapat, di pusat juga sudah diverifikasi berkali-kali. 2 minggu yang lalu verifikasi terakhir. Insya Allah ini tinggal menunggu hasil pleno BWI pusat. Semoga nanti bisa izinnya terbit. Kalau sudah terbit izin itu, maka Mawaridus Salam berhak mengelola dana wakaf, berhak mengumpulkan dana wakaf uang. Selama ini nggak boleh, maka kita masih wakaf melalui uang. Ada yang bangun, ini kita sedang membangun kamar mandi dan WC untuk putri. Itu membutuhkan dana berapa Ustadz Rajudin? 1,5 miliar putri. Ya, rencananya 3 tingkat. Ini masih tingkat pertama. Nggak ada duit, maka kita pinjam sama Bank Muamalah Syariah, Bank Sumut Syariah 1,5 miliar untuk bangun itu, supaya fasilitas anak-anak juga terpenuhi, kenyamanannya terpenuhi. Nah ini juga kami mohon maaf, pondok ini masih banyak kekurangannya. Tapi pohon juga Bapak Ibu jangan membandingkan dengan fasilitas di rumah. Ada wali masuk kamar mandi, jorok ini lantai kamar mandinya. Loh Bapak Ibu, yang masuk kamar mandi itu 400 orang, 500 orang semuanya pakai sendal. Di rumah yang masuk cuma 5 orang nggak pakai sendal, ya bersih lah. Airnya kotor, airnya habis. Maka perlu juga di sini nginap 24 jam biar tahu proses anak-anak ini ngapain aja. Fasilitas pondok ini gimana sih kalau ini kondisinya. Bapak Ibu masuk kamar mandi pas di jam yang memang sudah digunakan oleh semua anak sehingga airnya habis. Ini oknum Pak.
Di sini ada disiplin. Insya Allah kami akan kejar, akan misalkan fasilitas kamar mandi itu seperti di rumah, berpintu-pintu satu-satu. Doakan kami kuat, doakan kami juga dapat dananya sehingga terbangun semuanya. Di Futra masih blong, masih bak besar, ada disiplinnya, tidak boleh nyemplung karena itu air dipakai bersama, pakai gayung. Tapi 1-2 anak itu ya ada yang iseng loh Bapak Ibu. Baru diumumkan nggak boleh berenang, jam 10 malam berenang. Aduh, dan ini ada wali yang pas lihat itu di video, wah Mawaridus Salam begini. Ya kadang-kadang janganlah, kan ada hadis itu, setiap mendengar sesuatu dikabarkan itu bagian daripada aktivitas bohong. Kan itu, kafa bil mar'i kadiban ayu haddisa kullama sami'ah, itu hadisnya. Dengar omongkan, kan belum tentu itu benar, harus dicek dulu. Nah ini Bapak Ibu ya, jadi ada wakaf, ada apa lagi, ada zakat, infak, sedekah, dan paling besar ada ekonomi produktif. Di pondok ini ada ekonomi produktif yang ngurusi anak-anak melalui apa? Toko pelajar, kantin, ada warung telepon, ada laundry. Ini semuanya adalah uang pondok yang setiap tahun dilaporkan dan digunakan untuk membangun pondok. Maka di sini ada jargon, Anda belanja, Anda beramal. Sebentar lagi kalau izin wakafnya keluar, kita ganti Anda belanja, Anda berwakaf. Karena itu menjadi hasil wakaf. Kita mau bangun toserba yang integrated Pak, ada rumah makannya, ada kantinnya, ada matnya di depan situ. Kita sedang nyari dana, kita mau buat proposal, kita kasih nanti ke wali-wali ini, mau wakaf enggak? Kita kasih judul wakaf melahirkan wakaf. Bapak Ibu wakaf sekali di situ, nanti hasilnya akan melahirkan wakaf-wakaf yang lain. Kira-kira kita kasih proposal, mau nyumbang enggak? Mau enggak kira-kira? Ini pondok wakaf, ini pondok kita bersama. Bukan pondok saya, bukan pondok Ustadz Basron, bukan pondoknya Dewan Nadir, pondok kita bersama. Maju mundurnya tanggung jawab kita bersama. Ya. Jadi setiap tahun anak-anak mengelola kantin dan lain-lain itu dilaporkan. Alhamdulillah 3 tahun terakhir ini laba bersih mereka itu tidak kurang dari 2 miliar dalam setahun. Anak-anak ngelola kantin, setoran-setoran umahat ini, istri-istri guru nyetor, dikelola jadi seperti itu. Sisa uang makan, uang dapur, berapa uang dapur per anak? 550 atau berapa? Ini makan 3 kali dikelola. Maka nanti anak-anak pasti ngeluh, gak enak makannya, lauknya keropok. Tapi kalau pas ayam gak cerita. Hari apa nih? Minggu. Bapak Ibu kalau hari ini nanti siang ke dapur, wah, dan itu tolong diceritakan, ayam lauknya. Hari Minggu siang pasti ayam. Ya. Kalau saya nggak hafal, anak saya hafal, yang santriwati itu. Ayam. Sabtu siang kemarin ikan. Ikan itu lumayan 4 kali kalau nggak salah. Sekali-sekali ikan asin, sekali-sekali tahu, sekali-sekali keropok. Ya begitulah supaya kita atur dana ini supaya mencukupi. Kan nggak mungkin ayam terus. Nah ini anak-anak ini kita sugesti, kita support bahwa ya yang namanya makan hanya sekedar isi perut supaya kita kuat belajar, kuat ibadah. Yang penting masuknya, nggak penting itu bentuknya ini harus ini enggak menunya. Jadi jangan ini kadang-kadang begini Bapak Ibu. Mohonlah dipertimbangkan. Datang ke satpam sana, GoFood, anaknya nelpon, nanti malam lauknya nggak enak, tolong dikirim GoFood. Insya Allah nanti akan kita fasilitasi. Kita buat toserba itu ada restorannya, anak-anak, oh ya
kita informasikan, insya Allah kita sedang proses dengan Bank Sumut Syariah. Jadi kita sedang proses cashless. Cashless ini anak-anak nggak boleh megang uang. Nanti anak-anak punya ATM. ATM apa? ATM pondok yang bisa dipakai di dalam pondok, di luar nggak bisa. Bapak Ibu ngirim duit ke rekening anak-anak bisa melakukan apapun di sini. Supaya tidak terjadi kehilangan, supaya tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran yang tidak diinginkan oleh pengasuhan, seperti beli rokok. Ini kadang-kadang karena megang uang, ada pekerja yang sedang bangun-bangun itu di lobinya, Pak titip rokok, yang namanya pekerja, bolehlah tapi bensinnya kasih bensin, jadi sama-sama menguntungkan. Ada kemarin ya, kita doakan, kita terapi supaya sembuh. Ini ada anak setelah pemeriksaan kesehatan, ada anak lulusan SD, dia sudah kecanduan rokok. Sudah kecanduan rokok. Saya nggak tahu orang tuanya tahu atau enggak. Jadi dia ketika interview mengatakan, saya tiap hari paling sedikit 3 batang. Waduh, kerjaan ini. Ya, tapi ya nggak apa-apa. Semoga menjadi baik ya, menjadi baik anaknya di sini. Jadi ini semuanya ekonomi produktif yang laba berapapun kembali ke pondok, kembali ke kita. Ini kadang-kadang nelpon, kan nanti ada jadwal kunjungan. Tapi kunjungannya terjadwal, minggu ini atau Sabtu ini kelas 1, ya di jam itu saja, di hari itu saja. Jangan Sabtu ini berkunjung, besok bukan jadwalnya berkunjung juga, nggak dikasih keluar anaknya. Nelpon, bawakan sabun, bawakan sampo, bawakan ini. Lah itu di pondok ada semua. Sabun di luar, di sana ada Toserba itu, ada toko-toko banyak itu, grosir. Wah, di sana aja, di sana sabun 2.000, di sana gorengan berapa? 2.503, di pondok 3.003, 1.001. Wah, beda 500. Ya Allah, beda 500 jadi apa coba? Di pondok uang-uang itu untuk bangun-bangun ini semua. Gak ada yang masuk kantong guru-guru, gak ada. Di sana 2.000 sabun, di pondok 3.000, beda 1.000. Yang sebenarnya Pak, Bapak Ibu sekalian, di setiap tahun ada musyawarah kerja anak-anak, menentukan harga-harga itu. Ada program kerja itu menyamakan harga dengan di luar, ada. Dan kita selalu kontrol. Cuma kadang-kadang ada anak-anak ini yang semangatnya tinggi. Ya, kita positif ya Pak, bukan nipu, tapi terlalu semangat. Laba kita harus lebih banyak dari yang kemarin. Malu kita kalau turun, dinaikkan sendiri Pak. Kemarin di sini ada bazar, ini mungkin hari ini ada bazar juga. Ada enggak? Bazar masih jalan? Ya ada bazar, hari ini terakhir kayaknya. Ada bazar. Harga makanan di Putri dengan di Putra beda. Padahal penyetornya sama, pembimbingnya sama. Ini harganya 5.000 ya, harga jual. Ya, begitu sampai sana 7.000 Pak. Kok bisa? Insya Allah anak-anak nggak ada 2.000 masuk kantong. Enggak. Kenapa? Karena mereka nggak megang duit. Karena pakai kupon, yang megang duit kupon, ke sana menyerahkan kupon. Tapi apa? Dia ingin laba bagiannya tinggi. Ya kita berpositif thinking saja. Kalau saya sih senang-senang aja gitu. Tapi kan kasihan. Nih, jadi pendanaan tadi itu kita mandiri. Hanya 40% yang Bapak Ibu bayar, 60% lagi usaha pondok melalui bantuan pemerintah, melalui ekonomi produktif pondok dan sebagainya. Untuk itu Bapak Ibu sekalian, ada satu filosofi yang disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Hasan Abdullah Sahal di depan wali santri baru di Gontor. Maka wali murid ini harus punya prinsip titip. Titip 5 huruf, TITIP. Titip. Apa itu titip? Titip T yang pertama adalah tega. I ikhlas. T yang kedua tawakal. I ikhtiar. P-nya percaya.
Ya, gak cukup tega. Ini ada wali yang tiap hari WA saya, ada yang nelpon, tolong lihatkan anak saya. Ya Allah, ada Ustadz Yusfi itu jam 1 malam ditelepon sama ibu-ibu, tolong videokan anak saya tidur. Ya Allah. Ya, jadi ya harus tega. Anak-anak nangis, tadi saya tinggal nangis, gimana sekarang ini? Insya Allah anak-anak ini ketika nggak melihat bapak ibu nggak nangis, begitu lihat nangis lagi. Maka harus tega, sudah tinggal saja, nggak apa-apa. Insya Allah aman di sini. Mau lari dijaga satpam, mau kemana? Akhirnya kumpul dengan kawan-kawannya, ya ke masjid bareng, ke dapur bareng. Makannya nggak enak sekali 2 kali, lama-lama lapar makan juga, ya gitu. Kemudian ikhlas. Nah, Bapak Ibu, tega dan ikhlas ini nggak bisa dipisahkan ini, ya. Antara anak, antara ayah dan ibu harus satu kata, harus sepakat, dan ini sulit. Banyak anak ketika kita interview di ujian lisan, mungkin kalau diprosentasekan ya Bapak Ibu, 90% terpaksa. Masuk pondok kemauan orang tuanya. Padahal kita ingin menyiapkan anak ini mempunyai masa depan dia, bukan masa depan orang tuanya. 90%. Bahkan ada yang sudah kontrak dengan orang tuanya. Saya kelas 3, kelas 4 saya keluar. Iya kata orang tuanya, nggak tahu yang ditandatangani 6 tahun. Ya, terus gimana itu? Begitu kita sampaikan, Pak, Bapak Ibu dulu tanda tangan ini, oh, lupa katanya, nggak pernah baca atau nggak dibaca. Lah ini, ya. Jadi ya harus sepakat. Ada ayahnya mau, ibunya nggak mau. Ada ibunya mau, ayahnya nggak mau. Ada ayah ibunya mau, anaknya nggak mau. Ini harus sama, nggak cukup sekali 2 kali. Terus bisa jadi setahun masih terpaksa, 2 tahun masih terpaksa. Ada anak-anak ini sampai kelas 6 masih terpaksa. Ada kawan saya sekarang kelas 6, 1, 2, kelas 3 mau pindah, ayahnya nggak mau, tetap di sini. Kelas 4, kelas 5, sekarang sudah kelas 6. Saya panggil, saya tahu kamu terpaksa, sudah kelas 6 masih terpaksa. Enggak usah, saya sudah harus memikirkan masa depan saya. Mau kemana kamu? Saya mau kuliah di pertambangan. Wah, kalau gitu nggak bisa main-main, belajar betul. Masa mau nambang nanti nggak paham biologi, nggak paham kimia, fisika, gimana ya, gitu. Jadi ini harus sama, harus sepakat. Anak, ibu, ayah harus sepakat. Kemudian tawakal. Tawakal ini Bapak Ibu ya pasrah gitu. Tapi nggak cukup. Tadi saya sampaikan di awal bahwa roh itu tetap berhubungan, ya. Roh itu berhubungan dan itu mempengaruhi hasil. Kita bisa melihat pelajaran-pelajaran. Saya senang sekali membaca sejarah Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas itu anaknya Abbas. Abbas itu paman Rasulullah, pedagang, ya, wira swasta, jarang di rumah. Tapi Abbas ini paman Rasulullah ini ketika di rumah, ketika dia tidak sedang musafir berdagang, maka dia selalu ikut pengajian Rasulullah. Selama ikut pengajian itu sampai akhir hayatnya, beliau hafal 200 hadis. Nah, sepakat dengan istrinya, saya 200 hadis. Maka kita harus siapkan anak kita harus berlipat-lipat hafalan hadisnya. Jangan kayak saya. Dan saya yakin Bapak Ibu sekalian juga punya tekad itu. Sekarang Bapak Ibu ini profesinya banyak. Ada yang pedagang, ada yang PNS, ada yang polisi, ada yang tentara. Pasti menginginkan anaknya lebih dari itu. Betul kan Pak? Betul ya? Abbas juga begitu. Akhirnya Abbas ini dari kecil dipersiapkan betul, sehingga umur 3 tahun sudah dititipkan di rumah Rasulullah. Supaya apa? Supaya belajar sama Rasul. Dan alhamdulillah hikmahnya besar.
Ternyata hadis-hadis yang menceritakan kehidupan Rasulullah di dalam kamarnya, di dalam rumahnya itu banyak diriwayatkan Abdullah bin Abbas. Bagaimana Rasulullah tidur, bagaimana pakaiannya, bagaimana dia bangun tidur. Ternyata nggak kayak kita Rasulullah, bangun tidur langsung bergerak. Enggak. Rasulullah itu kalau bangun dia duduk terus baca akhir surat Ali Imran 11 ayat terakhir. Setelah itu kalau sudah baca ayat kan berarti sudah nggak ngantuk lagi. Dia membersihkan matanya dengan jari yang bersih. Mana jari yang bersih itu? Di sini. Ini apa ini? Kuku daripada jempolnya. Kok nggak yang lain? Karena tangan kita ini ketika tidur nggak tahu kemana saja. Megang-megang apa kita nggak tahu. Tapi kalau jempol kan nggak mungkin megang-megang pakai jempol. Nggak mungkin. Itu riwayatnya dari Abdullah bin Abbas. Dipersiapkan. Dan tahu Bapak Ibu berapa Abdullah bin Abbas ini hafal hadis? 2000 lebih. Maka Bapak Ibu menyantrikan anak ke sini dalam rangka itu supaya melebihi prestasi ayah dan ibunya, menjadi orang betulan. Karena masa depan mereka lebih berat dibandingkan yang kita alami saat ini. Pelajaran-pelajaran tadi saya sampaikan terus bersambung itu apa? Coba kita lihat pelajaran Nabi Nuh. Nabi Nuh nabi, tapi istrinya nggak pernah menyepakati apa yang dididikkan Nabi Nuh kepada anaknya Kan'an. Hasilnya anaknya nggak jelas, beriman juga enggak, ikut ibunya. Ya kita juga kan nggak mau seperti itu. Maka Bapak Ibu harus sepakat ini. Lihat keluarga Nabi Ibrahim, istrinya Hajar, Sarah. Kita lihat Ismail. Kita nggak usah bayangkan bahwa Nabi Ibrahim itu mendidik Ismail dari bayi, nggak pernah. Nabi Ibrahim ketika Ismail lahir dibawa dari Palestina ke Mekah, ditaruh, ditinggal pulang, nggak pernah dijenguk sekali mau disembelih. Tapi apa hasilnya? Begitu dia utarakan, ya Pak, saya diperintah Allah menyembelih kamu. Jawabannya if'al ya abadi, if'al ma tu'mar, satajiduni insyaallah minas sabirin. Kerjakan. Coba bayangkan kalau bapak musafir jadi Bang Toyib gitu, bertahun-tahun nggak pulang ke rumah langsung bilang sama istrinya, mana anak kita, saya mau sembelih. Diusir Bapak Ibu. Suami macam apa ini? Nggak pulang kok malah. Anaknya disembelih, oh dilawan. Tapi Ismail menurut. Kok bisa doa-doa ayahnya? Ini hubungan roh. Maka Bapak Ibu juga harus mendidik diri supaya juga jujur dalam mencari rezekinya, jujur, halal, thayyib, sehingga itu ada hubungannya dengan hasil dari pendidikan anak-anak kita. Dan lain-lain saya kira masih banyak ya. Ikhtiar mencari biaya-biaya untuk anak masuk pesantren itu mahal, betul mahal. Apalagi dipikir nanti baru dibelikan hilang. Sebenarnya nggak hilang, pindah tempat saja. Kadang-kadang anak-anak ini sekarang, anak-anak ini dikerasin lembek, cengeng. Tidak dikerasi, ngelunjak. Insya Allah pondok berusaha sekuat tenaga mendisiplinkan anak-anak. Tapi kadang-kadang di perjalanannya anak ini begitu, Gen Z ini. Gen apa lagi ini? Lembek, dimarahi, telepon orang tuanya, jemput. Masya Allah. Kami dulu juga alumni pondok, pendidikannya keras-keras. Wah, dipukul betulan pakai rotan merah, nggak ada lapor-lapor. Tapi kami jadi orang. Sekarang ini dikit-dikit HAM. Bukan saya membenarkan itu, kita tetap larang Pak. Kita monitor betul supaya nggak terjadi itu. Tapi kadang-kadang yang namanya anak, kadang-kadang kesabaran itu juga terbatas ternyata. Disuruh pergi, diam aja. Disuruh diam, ngobrol. Nah, yang mana anak-anak seusia itu, antar kawan emosi, pukulnya.
Nanti akhirnya orang tuanya laporin bahwa polisi, bermasalah. Ya Allah, anak-anak ini kan antara anak-anak, sama lah saya punya anak, tetangga punya anak, kelahi pukul-pukulan, nanti yang ribut orang tuanya. Ya janganlah, ya kita memahami psikologi anak begitu, nanti biarkan 10 menit perbaikan lagi. Di sini ya sekali-sekali terjadi begitu, maka kita siapkan mental, percayakan semua penyelesaiannya kepada pondok. Insya Allah gak kita biarkan dan gak kita toleransi. Ada anak yang kita usir gara-gara kekerasan, ada, dan lain-lain dan lain-lain. Ini saja saya kira sudah terlalu panjang. Semoga bisa memberikan gambaran tentang pondok. Ya, insya Allah Bapak Ibu nggak rugi menyekolahkan anak-anak ke pondok. Insya Allah anak-anak ini ya karena masih awal-awal cengeng, nelpon dan sebagainya, ya anggap saja hiburan Pak, ya hiburan. Insya Allah nanti kita akan temukan dengan wali kelasnya, sampaikan apa yang keluhan anak Bapak Ibu. Insya Allah mereka adalah duta-duta kita untuk disampaikan kepada kami, termasuk kalau punya penyakit apa. Tadi yang disampaikan Bapak Kepala Bidang Pendidikan, prestasi-prestasi, betul, punya hafalan, sampaikan. Anak saya pernah ngafal 5 juz supaya kita tahu, oh ini jangan sampai hafalannya hilang. Harus ada usaha untuk merawat. Kalau nggak nambah ya minimal dijaga ini supaya nggak hilang dan lain-lain. Jangan nanti kemudian anak saya sekian ini nggak hafal lagi, terus saling menyalahkan. Punya penyakit, ini ada anak putri ternyata punya sakit struktur tulangnya lemah sehingga dia tidak bisa naik masjid tingkat 2, tidak bisa. Terus kadang-kadang kalau kumat bisa pingsan dan lain-lain. Dan kemarin beberapa tahun yang lalu kita punya santriwati yang autoimun. Jangan heran dia siang-siang nggak hujan pakai payung karena dia nggak boleh kena sinar matahari. Hebat sekali ini penyakitnya, nggak boleh kena sinar matahari. Ketahuannya ketika renang happy pingsan di kolam renang. Bingung kami, rupanya autoimun, nggak boleh kena sinar matahari. Kemana-mana pakai payung, kayak anu lah, apa itu putri-putri kerajaan itu.